vegetarian dan vegan itu mahal, mitos atau fakta. Mungkin kita sering mendengar dari teman-teman atau dari sosmed, mereka tuh sering mengeluh bahwa vegetarian itu mahal. Dan menjadi alasan mereka untuk tidak mau bervegetarian dan vegan karena makanan vegetarian yang dijual itu katanya mahal. Saya di sini juga sering mendengar hal-hal tersebut. Seolah-olah segala sesuatu yang diberi label vegetarian itu menjadi mahal harganya. Bahkan di negara maju pun, seperti di Singapura, mereka pun protes bahwa vegetarian itu mahal harganya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi yang baru di channel kami, bagi yang belum subscribe, silahkan dibantu subscribe-nya agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. Baik, bersama saya Doni, kita di acara Vegetalk. Vegetarian dan vegan itu mahal. Sudah menjadi mitos di dalam pikiran bawah sadar setiap kalangan umum, yang kadang menjadi alasan untuk tidak mau bervegetarian dan vegan. Sebelumnya, saya meminta kita semua untuk open mind, berpikiran terbuka dulu, agar kita dapat menerima pembahasan dari saya. Nah, karena itu, budayakan menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Kebanyakan kita, 99%, adalah kaum pas-pasan. Ya, berkecukupan lah. Gak kaya juga gak miskin. Jadi pembahasan ini menjadi lebih fair karena sudut pandang orang yang pas-pasan. Seperti kita ketahui bersama bahwa daya beli masyarakat kita, terutama di Indonesia, itu sangat lemah karena gaji kita kecil atau pendapatan bisnis yang lemah dan pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat tahun demi tahun. Seakan menjadi berat dalam menjalani kehidupan ini. Ya, tentu saja terkadang menyulut emosi kita. Kalau pas kita beli masakan vegetarian itu harganya agak mahal dari biasanya. Kita langsung kehilangan akal sehat. Langsung memposting di sosmed. Dan biasanya akan ramai sekali yang menanggapi hal ini. Bahkan ada yang menambah-nambah, tambah api, tambah kayu, biar semakin panas dan menjadi trending topik di sosmed Anda. Saya berusaha untuk mencari penyebabnya dan mencari tahu akar permasalahannya itu di mana. Ternyata perbandingan antara makanan non-vegan yang dia biasa beli, yaitu nasi serba 8.000. Serba 8.000. Ternyata nasi serba 8.000 telah menjadi tolak ukur mahal dan murahnya suatu makanan. Apa sebabnya? Ya, karena daya beli kita sudah sangat rendah dan cuman sanggup segitu. Kalau di atas 8.000, kita akan merasa mahal. Kehadiran nasi serba 8.000 ini telah berefek juga kepada rumah makan yang umum ya, seperti rumah makan Padang atau warteg. Sebelum adanya nasi serba 8.000 ini, umumnya mereka menjual harga normalnya itu kisaran 18.000 sampai 20.000 rupiah. Tapi karena kehadiran nasi serba 8.000, semakin banyak yang buka serba 8.000 ini, rumah makan tadi mendapatkan pukulan dan saingan, sehingga mereka terpaksa menurunkan harganya sampai ke 12.000, ke 10.000, bahkan ke 8.000 untuk bisa survive dalam bisnis mereka. Nasi serba 8.000 ini menjadi fenomena yang sangat populer. Yang penting murah, yang penting kenyang, dan ada sepotong ayam di situ, plus kari, plus cabai. Itu sudah selera makannya. Dia tidak mau tahu masalah sehat atau tidaknya sumber makanan tadi. Yang penting murah, enak, kenyang. Nah, bagaimana dengan vegetarian atau vegan? Seperti halnya rumah makan umumnya. Tentu saja vegetarian juga memiliki kelasnya dalam masakannya. Ada super high class. Contohnya seperti Joy, ya, vegetarian restoran di Singapura. Sekali makan siang 400.000 dan makan malamnya
700.000 per orangnya. Dan restoran vegetarian kelas lainnya yang saya rasa masih masuk akal lah harganya, tergantung kualitas dan servis yang diberikan. Dan biasanya kalau di restoran, setiap menu tertera dengan jelas harganya. Jadi tentu saja kita bisa memilih lauk yang mana, mau harga berapa, semuanya itu sudah sangat jelas dan fair. Yang sering menjadi permasalahan biasanya terjadi pada nasi campur atau prasmanan, seperti warteg begitu. Harganya terkadang ada yang melebihi 25.000, tergantung kebijakan dan kondisi di rumah makan vegetarian dan vegan tersebut. Di beberapa daerah, ada yang terkenal dengan harga yang sangat-sangat murah, yaitu contohnya di Bandung, ya, resto vegan yang bernama Kehidupan Tidak Pernah Berakhir. Yang sama juga sih, harganya serba 8.000. 4 sayur, 1 nasi harganya 8.000. Tentunya didukung dengan kebutuhan bahan pokok dan sayur mayur yang harganya juga murah di sana. Sedangkan di kota-kota lain belum tentu harganya sama bisa murah. Sayur vs daging analog. Kita sering mengatakan bahwa sayur itu selalu lebih murah dari daging. Namun tidak semua sayur itu lebih murah dari daging. Misalnya harga ayam 1 kg itu Rp30.000. Tetapi harga brokoli 1 kg itu Rp56.000. Kalau daging analog vegetarian itu harganya 1 kg Rp80.000. Jadi tentu saja terkadang sayur dan daging analog lebih mahal dari daging ayam asli tadi. Kesimpulan yang terjadi di masyarakat kita, mereka mengatakan vegetarian dan vegan itu mahal dengan membandingkan ke nasi serba 8.000 yang sudah ada ayamnya, sudah ada nasinya, sudah enak lah pokoknya. Sedangkan kalau beli nasi vegetarian yang umum harganya 15.000, kalau ambil lauknya banyak kena 25.000 misalnya, ya tentu argumen itu kadang ada benarnya juga. Di beberapa tempat kadang masih mahal, beberapa tempat sudah murah. Oke, kalau mau lebih murah, ya masak sendiri. Di channel kami banyak resep masakan vegetarian dan vegan yang keren dan terkini. Terus, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda alami? Apakah Anda merasa vegetarian dan vegan itu mahal? Atau sempat membuat status di sosmed bahwa vegetarian itu mahal? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Berikan like bila Anda suka. Saya Doni. Sampai jumpa.